Ya kembali lagi di podcast Super Soccer episode ke-78. Apa kabar untuk semua yang mendengarkan podcast Super Soccer di episode kali ini. Gue Doni, kali ini gue ditemani sama 3 orang teman gue. Yang biasa kita bertiga, kali ini kita berempat nih. Ada yang biasa ada Fatru dan ada Evans, apa kabar? Halo. Nah, kali ini ada Eki nih yang nimbrung. Eki Halo. Yes, yang dia suka tiba-tiba muncul gitu soalnya. Seru nih rame. Yoi, rame karena banyak yang rame di khususnya tengah pekan ini ya, karena ada babak round 3, babak ketiga dari Carabao Cup ya, alias EFL Cup, Piala Liga, yang menghasilkan beberapa hasil akhir yang apa ya bisa dibilang cukup mengejutkan, khususnya untuk tim-tim dari Premier League ya. Di hari Rabu kemarin, dia mainnya kan Rabu pagi gitu ya, pokoknya Rabu subuh sama Kamis subuh. Dia kalau yang Liga Inggrisnya tuh ada Liga Inggris apa namanya, Premier League-nya beberapa klub main tuh. Tapi kita bahas yang ini aja ya, yang tim-tim gede aja kali ya. Gitu sih. Tim-tim gedenya cuma dari perspektif gue doang lagi kayak Leeds. Lu mau bahas Gede. Preston lawan Cheltenham. Ya udahlah. Ini ada Sheffield 4-6 kalah sama Southampton adu penalti. Terus ada Brentford bantai 7-0 bantai Oldham. Terus ada Burnley menang 4-1 lawan Rochdale. Watford kalah 1-3 lawan Stoke City. Oh kalah ya, sian juga ya. Terus Fulham 5-6 lawan Leeds adu penalti. Nah baru kalau di hari Rabu ada Norwich yang kalah sama Liverpool 0-3. Dia apes juga ya ketemu Liverpool. Dia juga di awal liga juga ketemu Liverpool kan si Norwich itu ya kalau gak salah ya. Iya betul. Ya emang ya nasibnya kurang beruntung lah Norwich ini. Terus Manchester City menang 6-1 ya, menang gampang lah lawan Wycombe. Gimana sih cara ngomongnya? Wycombe. Itu lah Man City biasa. Kecamatan, salah satu kecamatan di sana lah ya. Oh iya. Kalau di kita ibaratnya Jatinegara gitu kan. Jatinegara Rovers. Jatinegara Rovers. Jatinegara Indah. Matraman Land. Terdengar kayak perumahan-perumahan gitu kan, townhouse. Aduh. Nah, sama di yang cukup mengejutkan di Rabu dini hari itu Everton yang harus tersingkir dari Queen's Park Rangers ya lewat adu penalti. Ya kalau adu penalti sampai 10-9. Tapi itu kayak termasuk ininya sih skor di lapangannya. Terus di hari Kamisnya ada Wolves Spurs menang lawan Wolves, si Nuno Espirito Santo meraih kemenangan melawan mantan timnya. Terus ada Arsenal yang menang 3-0 melawan Wimbledon. Wimbledon tuh kayak ini ya, kompetisi tenis ya. Memang sedang ya. Iya. Iya. Aduh memalukan. Gak kaya ya, emang kompetisi tenis ya. Terus ini menarik nih, ada Manchester United yang kalah 0-1 melawan West Ham nih. Iya. Ini menarik nih. Lagi 2 ya? Lagi 2. Ini perjanjian coy. Oh iya. Lu kasih gue Premier League, ini gue kasih Carabao gitu. Karena West Ham kayak terlalu kecil kan sejuara Premier League. Udah kita fokus di Piala Liga aja. Padahal kayak timnya yang tadi gue lihat si Manchester United ini ya, mainin apa namanya? Lapis kedua. Kecuali Sancho yang gue lihat. Karena siapa yang gak ada pemain lain nih gue lihat. Ya, siapa ya bisa ganti Sancho ya, iya. Cadangannya pun ya pemain-pemain ininya. Ini nih Ole tuh udah kesepakatan bawah meja sama Moyes. Udahlah, bawa ambil. Carabao Cup ambil gitu. Tapi West Ham keren sih emang. Pertama kali sejak 17 kunjungan ke Old Trafford. Baru pertama kali dari 2007. Wih. Moyes juga pertama kali sejak cabut dari MU ini menang nih. Kirain sih kemarin pas ya at least penaltinya ini Nobel. Biasa deh ya. Yang menarik ini ya si Bruno Fernandes yang lagi mau momen pokoknya bola 50-50 atau apa. Terus dia main rebut aja tuh. Iya, bola jambol. Bukan jambol sih sebenarnya udah enggak ada jambol kan. Iya. Bola jambol tuh. Bola fair play. Bola fair play, tapi dia foot nafsu juga, pengen menang. Kenapa kita tuh bocah main jambul ya? Gak bisa adil banget gitu. Gak mau. Depan-depanan langsung kebak. Terus langsung kayak ditendang rame-rame gitu. Iya. Bisa dengan cara damai ya. Emang liar aja deh. Ya itulah ya, si West Ham membalaskan dendamnya di Premier League kemarin. Terus ada Chelsea yang menang 5-4 lawan Aston Villa tapi lewat adu penalti. Nah
ngomong-ngomong Chelsea, wis dia. Cocok banget ya tuh bridgingnya. Nah, Chelsea bakal bertemu City di lanjutan Premier League di pekan ke-6 berarti ya? Pekan ke-6 ya, pekan ke-6 Premier League jadi pertandingan pembuka. Nah, dia bersamaan sama si Manchester United lawan Aston Villa, tapi kayak sekarang seruan nonton Chelsea lawan City karena ini sama apa ya? Nggak di puncak klasemen sih karena salah dua kandidat juara nih bisa dibilang Chelsea sama City. City cuma pleset di awal-awal doang lah karena dia kalah 1-0. Dan yang bikin seru menurut gue ya Tuchel belum pernah kalah di Guardiola 3 kali. Belum Itu kesel sampai kebunuh-bunuh itu. Dan ini ketemunya cepet ya dari yang Champions League terus sebelum Champions League ketemu di ini terus ketemu di yang EFL apa ini bukan FA Cup iya, dong. FA. Pokoknya dalam setahun ini sering banget ketemu deh dua tim ini. FA, Premier League, terus Champions League. Champions. Pokoknya penutupnya di Nah di tiga pertandingan itu kan yang masalah soal kenapa si Guardiola nggak mainin DM. Itu karena balik lagi gue ingetin di 2 pertandingan sebelumnya si Guardiola udah main 2 DM kalah. Main 1 DM kalah. Akhirnya gak pakai DM sekali kalah juga. Ya, gimana nih besok? Menarik, benar-benar. Kan, jadi Tuchel ada di atas angin gitu ya. Bingung kan lo Dan gitu. secara form juga di Liga Chelsea luar biasa. Kemarin belum sapu bersih dan nggak sapu bersih. Masa belum kalah? Iya. City kemarin agak kesulitan lawan Southampton. Di kesulitan mencetak gol. Sementara ini nanti lawan Chelsea adalah tim dengan menurut gue defense terbaik sejauh ini. Iya. Dua-duanya defense terbaik sih. Mereka baru kebobolan 1 sama-sama baru kebobolan 1. Chelsea sejak dipegang Tuchel itu jumlah clean sheet-nya paling banyak di 5 liga top Eropa. Iya. Lebih banyak dibanding jumlah kebobolannya. Iya itu juga keren banget ya. Emang inilah strong lah. Patut dinantikan dan kalau gue lihat dua-duanya juga punya pertahanan yang bagus kan ya tadi gue bilang dua-duanya baru kebobolan 1. City baru kebobolan dari Heung-min Son gue sampai inget orang. Chelsea baru kebobolan dari Liverpool kalau nggak salah ya. Muhammad Salah. Waktu seri ya Muhammad Salah. Ya emang yang dua-duanya pemain inilah lawannya tuh emang yang kekuatan menyerangnya tinggi. Nah yang tapi ini yang menarik juga ya untuk pertandingan besok ini. Jadi kalau lihat jadwalnya City itu dia padat deh. Chelsea, PSG, Liverpool. Nah, bagi gue dengan ketatnya persaingan Premier League di 5 laga awal, terus kita udah ngeliat peta kekuatannya si Chelsea, Liverpool, MU dan City pun gitu ya. Kita masih masukin City. Kalau misalnya City kepleset di 2 laga besok, gue rasa berat untuk dia pertahanin gelar sih. Ini momen yang harus dia ini ya. Apalagi ya dengan ketebalan tim yang bisa dibilang di atas rata-rata lah dia. Ibaratnya City A lawan City B aja masih seru untuk ditonton kayaknya. Chelsea kan setelah ketemu City ini lawan berat juga. Dia lawan Juve kan. Nah iya lawan Juve. Champions League. Emang berat? Nah Juve-nya nih masalahnya. Namanya doang sih. Emang sekarang perlu di ini ya. Bukan direvisi, perlu dipertanyakan lagi tim-tim. Tim-tim yang punya nama besar itu apakah beneran besar? Baru menang semalam. Iya bukan yang Juve gitu. Tapi Chelsea ini statusnya juara bertahan Liga Champions loh. Iya. Nah itu. Sedangkan si Juve di Serie A ya lagi begitu. Lagi terseok-seok bisa dibilang. Lawan Spezia aja semalam 3-2. Spezia. Lawannya Spezia. Nah, Mendy ini kan lagi ada masalah ya kalau nggak salah. Masalah sama memar ya? Tulang dada ya. Iya, sini nih apa sih ini? Liga Champion kan? Iya. Lawan Zenit itu. Makanya dia kemarin istirahat diganti sama Kepa Arrizabalaga 2 pertandingan sama di EFL Cup juga Kepa kan yang main kan. Nah, buat pertandingan City lawan City besok nih, kalau kipernya masih Kepa, apa itu jadi gimana ya? Salah satu nilai minus buat pertahanan Chelsea gitu. Karena karena si Edward Mendy ini bisa dibilang salah satu kunci. Dia kiper terbaik Eropa loh. Iya benar. Clean sheet juga banyak. Nah itu dia. Kalau misalkan dia pasang Kepa, apakah jadi nanti backnya punya rasa was-was gitu kalau gawang? Rasa was-was gitu. Gue nggak ngeliat. Menurut gue soal kualitas menurut gue Mendy masih jauh di atas saya. Itu udah diperdebatkan gitu. Ya. Tapi kalau soal backnya gue rasa Chelsea sih tetap paten sih. Maksudnya gak terlalu terpengaruh sama si kipernya ya bagi gue ya. Dan juga harus dilihat juga nanti kira-kira formasi apa yang bakal diturunin. Formasi menarik. Pola apa yang bakal dimainin sama Tuchel. Lu main 4 back apa main 3
3-5-2. Tapi ya kalau yang bisa dilihat dari beberapa pertandingan terakhir Chelsea selalu main 3 back sih. Main 3 back kan. Selalu main 3 back. Terakhir lawan Spurs juga. Iya kalau lihat lawan Spurs juga kemarin kan udah Kepa juga kan. Tetap masih kesulitan Spurs jebol lini pertahanannya. Iya. Bahkan back-back Chelsea malah banyak golin kan. Di pertandingan terakhir si Rudiger dan Thiago Silva malah golin. Nah menurut gue lebih penting lagi adalah pemilihan pemain si Tuchel. Siapa yang lo mau pasang jadi starter? Karena kemarin di Spurs kelihatan banget bahwa ada kesalahan dikit lah. Gitu. Setelah di babak kedua Kante masuk ganti formasi jadi 3-5-2 kalau gak salah. Karena 2 striker kan di depan. Baru mulai ngegas tuh. Langsung golin si Thiago Silva. Tapi itu sepak pojok sih. Tapi di gol kedua gol ketiganya udah skema sih. Bukan bola mati. Menarik juga kalau dibilang pemilihan pemain. Di gelandang tengah Chelsea akhir-akhir ini selalu mainin yang kalau musim lalu ngandelinnya kombinasi Jorginho Kante ya. Kalau di 2000 musim ini yang paling banyak dipasangin tuh di tengah Jorginho sama Kovacic. Kovacic. Nah si Kovacic ini aja secara performa juga oke. Dia sejauh ini udah nyetak 4 assist kalau gak salah. 3 atau 4 assist nih. Maksudnya ya lumayan inilah maksudnya. Memberikan dampak lah untuk lini serang Chelsea khususnya kan. Apalagi 3 assist Kovacic. 3 assist benar. Apalagi ya mungkin menyesuaikan sama keberadaan si Kante kan. Kalau mungkin kalau Kante orientasinya agak lebih nahan, kalau Kovacic orientasinya agak lebih nyerang kayak gitu. Tergantung si Tuchel sih mau main kayak gimana. Tapi kalau ngelihat lawan City kayak gini harusnya sih kalau gue bilang Kante dulu sih supaya kayak harus menangin lini tengahnya dulu lebih safety lah. Tapi nggak tahu deh kalau soalnya City ini di lini tengah dia kehilangan Rodri sama Gundogan. Nah iya. Cedera masih cedera. Tapi nggak tahu weekend besok kalau misalkan pulih gitu. Soalnya bisa tiba-tiba sembuh gitu. Tapi kedalaman skuadnya City ini paten juga. Iya, gitu. Patut dia cungi jempol. Patut dia cungi jempol. Dia nggak takut mungkin kehilangan Gundogan sama Rodri. Bukan inilah, bukan masalah besar. Ya Foden juga udah balik lagi kan. Yes. Foden juga udah mulai konsisten di soal pemilihan pemain ya. Kalau kita ngomongin City, ini juga musim ini sangat menarik loh. Sterling kemana bro? Nah itu dia, Sterling juga bukan hilang ya. Sterling tuh lebih ke tergantikan posisi nyamannya. Sterling kan biasa sayap kiri kan. Nah setelah kedatangan Jack Grealish sebagai sayap kiri tuh kayak dia kayak harus bukan menyesuaikan ya. Apa ya, kayak mencari posisi lain. Karena Grealish tuh dari awal musim kayak dia selalu starter dan dapat minute play yang lumayan banyak deh. Iya. Dan Sterling baru main kemarin. Nah itu juga jadi ganti posisi dari atau starter. Dia penyerang tengah. Oh kan, jadi penyerang tengah, jadi kayak Ferran Torres gitu kan? Iya. Maksudnya apa ya? Musim lalu juga banyakan Phil Foden kayaknya deh daripada Sterling. Phil Foden kayak anak kesayangannya Pep Guardiola gitu, dia main terus sepanjang musim. Lebih menonjol dibanding Sterling. Tapi Sterling itu kalau kita ngeliat permainannya Guardiola ya, itu kan memang kayak jadi selama ini tuh jadi harus utamanya, paham? Jadi bahkan gue pernah dengar ketika misalnya kan Guardiola kita tahu lah ya pelatih yang detail soal formasi, shape-nya, siapa pemainnya gitu. Ketika kacau katanya itu si Sterling cukup berdiri di satu tempat. Pemain-pemain lain tuh bakal tahu bahwa ini Sterling ada di situ, gue harus pindah kemana. Jadi jadi tumpuannya gitu katanya. Iya. Kalau City ini buntu, Sterling bisa menjawab gitu. Seenggaknya udah ada tenang nih. Cara balikin shape-nya itu begini gitu. Pemain pemecah kebuntuan. Pokoknya dulu Sterling selalu di kiri. Sekarang Sterling udah gak di kiri. Apakah mempengaruhi performa City? Menurut gue iya. Sejauh ini menurut gue City tidak meyakinkan sama sekali. Maksudnya tidak meyakinkan dalam artian tidak sampai ke level mereka sebelum-sebelumnya. Apakah ini artinya City tidak bisa bersaing? Balik lagi, menurut gue harus melihat 2 pekan ke depan bakal kayak gimana. Tapi kalau misalnya dia tidak membaik, menurut gue kelar sih soal perebutan juara City. Sterling ini posisinya kan tergeser sama Jack Grealish ya. Jack Grealish pemain termahal Inggris gitu kan. 100 juta pound sterling.
masa sih punya pemain semahal itu nggak dijadiin starter gitu. Punya pemain semahal itu nggak dimainkan gitu kan sayang gitu, udah beli mahal-mahal ibaratnya gitu kan. Kita beli barang mahal-mahal kok nggak dipakai, ya, malah disimpan aja kan gitu mungkin. Pep juga beli Grealish pasti dengan alasan, nggak cuma sekedar ini pemain lagi naik. Duit aja gitu. Dia juga pasti tahu kalau ini posisi sebelumnya gue udah punya Sterling, tapi dia juga tahu kenapa gue harus beli ini pemain Grealish. Mungkin alasannya bakal kita lihat di pertandingan ini. Ada sesuatu di Sterlingnya mungkin. Di Inggris juga Sterling kegeser kan? Enggak, di timnas itu jimat. Kalau di timnas Grealish dan Sterling di Euro kemarin Grealish dicadangin. Terbalik ya. Iya. Sterling itu jimatnya Southgate gitu. Benar-benar selatan. Iya, makin sebenarnya jimatnya Southgate. Grealish justru cadangan ya. Dua-duanya justru menurun nih habis itu nih. Iya. Nah, Iya, Harry Kane belum cetak apapun sama sekali ya. Belum. Kemarin doang si Harry Kane golin pas di Carabao Cup golin. Oke, akhirnya golin juga kayak gak happy gitu emang. Kayaknya buka keran sih dia. Bahkan terakhir ya ada siapa yang ngomong? Ferdinand nih. Sterling katanya mendingan balik ke Liverpool, bro. Makin ajaib juga tuh. Ferdinand yang mana nih? Les Ferdinand. Anton. Les Ferdinand. Pokoknya gak mau ke Ferdinand yang lo pikirin. Anton. Lu tahu Ferdinand siapa yang gue pikirin? Tahu lah. Kayaknya tahu, makanya Anton aja Anton. Yang di Persis Solo. Sinaga. Di sini tuh kita ngomong pakai nama belakang bukan nama depan. Iya. Kali ini sih. Nah, gimana tuh si Ferdinand yang mana jadi ini Ki? Yang Rio Ferdinand ya. Ke Liverpool ya. Ya maksudnya karena daripada lu gak kepake. Iya sih. Ya menarik sih kalau emang usianya juga masih emas kan. Masih produktif lah. Dan Sterling kalau misalnya ke Liverpool, dia bisa benar main di kiri, Mane-nya jadi di tengah. Bisa jadi. Mane masuk akal gitu. Kayak Diogo Jota. Karena kan lu sekarang mau buang Firmino gitu. Udah beberapa musim terakhir kan isinya lu mau mesti nyari penggantinya Firmino kan. Jadi masuk akal kalau misalnya Sterling balik lagi ke Liverpool. Tapi ya kita lihat dulu. Terus sih kalau ada Mane, Salah, masih sangat jauh lah. Salah, Sterling. Nah lu trio SMS. Waduh. Salah, Mane, Sterling. Waduh. Trio SMS. Yang pasti sih menurut gue besok City wajib menang. Kalau kalah sama Chelsea bedanya 6 poin. Iya. Terlalu jauh menurut gue untuk di awal musim beda 6 poin tuh. Agak ya berat. Apalagi ya kita tahu Chelsea-nya lagi kuat, terus kompetitor-kompetitor lain kayak ada MU, ada Liverpool yang maksudnya nggak bisa dianggap remeh juga, lagi kuat-kuatnya lah bisa dibilang. Nggak bisa selisih jauh. Liverpool lawannya Brentford. Kalau misalkan Chelsea kalah ya pasti kegeser sama Liverpool. Iya, apalagi lagi padat banget kan di puncak. Betul. MU juga genap kan? Iya. Lagi padat banget maksudnya. Ya, itulah. Habis PPKM memang gini padat. Iya, langsung padat puncak benar. Langsung padat. Orang langsung pada keluar semua. Aduh, lanjutlah. Tadi lu mau ngomong apa? Ya udah tersampaikan. Kalau peluang Chelsea untuk drop point juga agak lebih minim peluang dibanding. Gue pengen bahas sebenarnya ini sih City ya. Apakah ketidakhadiran seorang striker tunggal itu benar-benar mempengaruhi sebenarnya? Gue agak nyangsi sebenarnya. Karena kalau lihat dari musim lalu, Aguero pun jarang main sebenarnya. Iya. Dan yang bikin dia juara justru karena nggak ada striker tunggal. Karena main false nine-nya. Iya. Kayak bukan nggak ketebak ya kayak. Nah tapi di musim ini Gabriel Jesus malah rajin main. Yes. Tapi dari bangku cadangan. Bukan starter ya? Enggak, starternya Ferran. Iya beberapa kali dia main tapi sebelah kanan. Iya tapi sebelah kanan. Ferran di depan. Ferran yang di depan. Mungkin dia yang kalau musim lalu ininya siapa striker? Bukan Aguero kan? Bukan. Musim lalu justru malah gak ada yang dimainin. Siapa sih ya? Gabriel Jesus malah. Iya gak main. Jadi trionya tuh di depan. De Bruyne ya? De Bruyne di depan ya? Oh iya. Pakai false nine. Iya. False nine apa? Emang ada aja nih taktiknya Guardiola. Jadi emang makanya nggak bisa ditebak, kita aja nggak bisa nebak. Pelatih di sana aja lawan-lawannya susah buat maksud nebak. Maksud gue adalah dengan ada isu di awal musim bahwa dia lagi ngincerkin, apakah memang kemudian kehadiran striker tuh berpengaruh itu buat City di musim ini ya? Mungkin bisa jadi gitu, karena dia mungkin ada ini minusnya City nih, minusnya klub gua nih ada di striker apa target man gitu kan. Dia nggak dapet itu ya. Kurang di posisi itu, akhirnya dia meramu pemainnya dia buat jadi
penggantinya Harry Kane gitu. Nggak yang jadi mencak-mencak karena gue susah nih nggak dapet striker tengah udahlah. Padahal banyak selain Harry Kane, kalau misalkan dia City punya duit banyak, apa sih yang gak bisa dibeli gitu. Tapi kalau dia misalnya ngincer Harry Kane berarti emang maksudnya Guardiola melihat sesuatu pada Harry Kane kan. Jadi kayak ya kalau nggak ada ya udahlah gue pakai yang ada aja deh, nggak apa-apa kok gitu. Daripada nggak ya dapat yang lain nggak bukan sesuai sama yang Guardiola mau. Jadi kayak nggak usah ya udah nggak apa-apa. Iya. Masih bisa menang kayaknya gitu. Dan ngomongin Harry Kane, nah akhir pekan ini kayaknya dia ada peluang untuk ini nih, pembuktian. Buka keran gol. Untuk kembali dicintai. Lawannya Arsenal. Ya itu benar kan justru. Lu nyetak gol di derby London. London. Wah udah. Kalau yang namanya derby ini udah gak mikirin peringkat ya. Gak pikirin. Gak mikirin peringkat. Gak peduli peringkat. Gak peduli. Itu ininya beda. Padahal orang udah pada mikir emang masih seru ya ini. Si Ian nih peringkat berapa sama peringkat berapa. Arsenal sih akhir-akhir ini udah mulai ini ya. Udah mulai bangkit bisa dibilang. Cuman gak tahu bangkit sesaat atau cuma sebentar doang. Dia sejujurnya mah belum meyakinkan. Iya sih. Lawan lu Norwich dan Burnley dan lu cuma menang 1-0. Berarti benar baru mulai belum. Dua-duanya gol ngirit dua-duanya. Tapi itu sinyal positif. Iya. Sinyal positif. Dan balik lagi kalau lihat supporter Arsenal gitu bilang mainnya oke lah. Masih bisa diterima gitu. Dan menurut gue seenggaknya ada suntikan kepercayaan diri. Dan itu lebih penting justru daripada lumayan bagus untuk sementara ya. Iya. Karena gue yakin pun supporter Arsenal sebenarnya tidak berharap banyak pada timnya musim ini. Iya. Bener. Yang penting menang dulu sih. Iya. Yang penting pokoknya mau 1-0, mau 2-1 itu menang dulu deh. Buat naikin PD-nya pemain gitu. Yang penting menang dulu deh gitu. Kemarin juga awal musim dia bisa sapu bersih bulan Agustus dengan 3 kemenangan juga agak kaget juga sih emang. Tottenham si Nuno Espirito ini. Justru malah dengan kembalinya Harry Kane malah Tottenham belum menang lagi, malah kalah. Oh iya. Dan Arsenal punya form sebaliknya, dia sepanjang Agustus kalah. Dan memasuki September membaik. Clean sheet lagi. Dua game malah menang. Jangan lupa loh, Arsenal tuh melakukan banyak perubahan di skuadnya. Bener. Apa ya? Ini lebih ke pemain-pemain yang emang dia butuhin emang udah kembali aja kayak si siapa backnya tuh Gabriel Magalhaes udah bisa duet sama Ben White. Sebelumnya kan di Agustus masih cedera, banyak yang cedera lah. Si Aubameyang baru balik di September kayak gitu udah mulai nemu lagi. Kalau gue bilang sih emang Arsenal udah ya ini tim Arsenal sebenarnya tuh yang ini. Kalau yang di awal musim tuh ya itu tim Arsenal yang itulah tahu kan free trial ya free trial dia ibaratnya tuh di akhir Agustus dia wild card ganti banyak Artetanya pas awal musim tuh masih main Master League yang Miranda gitu masih yang Simeles nah dia baru beli main di Arsenal jadi Arsenal yang sekarang gitu beli tuh Odegaard Tomiyasu segala macam Tomiyasu ya udah. Tierney udah main lagi kan Tierney. Itu kekuatan di kirinya Arsenal tuh. Nah udah baru ya sekarang bisa dibilang Arsenal yang sekarang menurut gua Arsenal yang bisa menurut gua lebih tepatnya Arsenal yang bisa berprogres. Yes. Bisa bersaing mau jauh masih gua. Wah iya jauh. Bersaing untuk tidak degradasi. Apa dulu nih? West Ham sama Arsenal di atas kertas jagoan mana? Iya. Jujur aja. Mau jawab West Ham sedih. Lebih nyata gitu. Iya. Lebih mengerikan. Tapi bisa berprogres apa enggak? Bisa banget. Nah, balik lagi tim pemain-pemainnya masih apalagi muda. Pemain-pemainnya ya benar. Smith Rowe dan Saka itu dalam satu game sebenarnya kalau dia lebih matang itu bisa nyetak banyak gol. Peluang-peluangnya nyari ruang itu bagus. Tapi mungkin karena masih muda aja gitu. Jadi masih belum tenang gitu kan di depan gawang. Tapi mereka punya potensi. Kayak dibimbing sama striker sekelas Aubameyang dibimbing kan. Jadi kayak tenang ada gue. Ya, tapi terlalu jauh lah. Menurut kita bahas dulu pertandingan lawan si Spurs ini lah. Iya mainnya di Emirates. Tottenham baru menang sekali dari 28 lawatan ke Arsenal. Serius? Yoi 11 seri 16 kalah. Jadi agak sedikit angker lah. Emirates untuk Spurs. Dua tim itu juga inilah ya. Ya kayak tadi nggak usah dilihat di klasemen lah mereka ada di berapa ya
Memang berapa sih di bawah pokoknya dah. 13. Nah 13 lawan 7 ya. Dia zona timur ya. Oh dia peringkat 3 wilayah timur. Peringkat 3 wilayah. Oh iya. Di Instagram Spurs Soccer kan dibagi 2 gitu ya. 1 sampai 10, 11 sampai 20. Terus ada yang komen, alhamdulillah Arsenal 3 besar lah. 3 besar gimana? Oh iya di sebelah kanan 3 besar. Aduh itu banget anjing. Cuma Liga Jarum dikirain. Iya peringkat 3. Yang penting tetap positive thinking lah untuk semua wilayah timur. Wilayah timur beda wilayah sama Spurs kan. Takut bentrok. Takut bentrok bro. Gak boleh. kayak Rusia Ukraina nggak boleh disatuin, benar. Emang ada yang kayak gitu kan sekarang. Betul. Apa lagi ya? Tapi sekali lagi kalau namanya derby udah nggak peduli peringkat. Benar. Pasti ini sih. Pasti yang bakal keluar kayak sejarah-sejarah. Nah, kayak tadi kan udah berapa pertemuan Spurs nggak pernah menang di Emirates Stadium gitu kan. Betul. Terus juga siapa pencetak gol terbanyak di derby ini kayak gitu-gitu pasti yang banyak jadi bumbu-bumbu nanti. Kane kan sekarang? Harry Kane. Nah ini kan belum nyetak, gue rasa pecah telur nih besok. Iya udah biasa di kan. momennya ini. Melawan. Walaupun belum tentu menang. Nah. Karena dulu Tottenham 2 pertandingan terakhir itu sangat tidak meyakinkan. Lawan Palace sih udah hancur lah ketika si tangangannya kartu merah ya. Dua-duanya lawan tim London juga lagi. Nah dari lawan Chelsea yang gue lihat adalah Tottenham ini tidak punya kemampuan untuk mencetak golnya itu. Ya. Maksudnya menang dari segi permainan cuman gak. Di babak pertama sebenarnya dia punya peluang menang. Iya benar. Punya peluang untuk nyetak gol. Dan kalau dia nyetak gol di babak pertama itu mungkin hasilnya berbeda di babak kedua. Tapi karena half time 0-0 lebih mudah bagi Chelsea untuk kemudian menyesuaikan ganti formasi segala macam malah lebih kuat di babak keduanya. Dan Spurs yang bisa dibilang pelapis atau tim keduanya mungkin Nunonya yang belum punya kemampuan untuk misalnya kalau Tuchel kan di babak kedua dia masukin Kante untuk mengubah formasi segala macam untuk memenangkan pertandingan ya. Kemampuan untuk itu yang Nuno kayaknya belum kelihatan lah yang secara kepelatihan bisa mengubah jalannya pertandingan kan dari pergantian pemain segala macam gitu. Ya udah ngandelin kayak Heung-min Son aja kayak gitu doang. Sekarang kalau di Spurs gelandangnya yang serem siapa sih sekarang si Spurs itu? Japet tangannya sih serem Ki. Itu back. Tapi kenapa gelandang sih dia udah gak ada yang sewah dulu ya. Maksud gue kalau kita ngeliat pas zaman lagi Pochettino gitu ya. Lu ngeliat Lo Celso. Ngeliat Dier di lini tengah kan juga ngeri gitu. Terus Mora juga lumayan. Mora dulu terus Ali pas lagi zaman gila-gilanya tuh kan buset dah. Lamela, Erikson gitu. Sekarang sih udah emang gak ada. Zaman Mourinho sih Bergwijn lumayan. Cuman sekarang sekarang Dele Alli lagi sih yang Dele Alli lagi. Mulai bangkit. Afro lagi. Yoi. Model rambutnya yang baru kan. Lebih modern. Kita lihat nantilah siapa yang bakal bersinar. Menurut gue yang si Spurs, benar kata si Eki, Spurs sama Arsenal gak bisa ngeliat dari peringkat sih. Kalau peringkat mah udah pasti gak seru lah. Kita harapkan tensinya dong. Iya. Ini match derby pertama setelah corona bro. Greget dong. Ada fans. Iya siapa tahu ribut kan. Itu yang dicari. Minggu lalu Arsenal ribut tuh. Di kandang Burnley tuh. Dinanti-nantikan. Iya setelah pertandingan pendukung Arsenal ribut sama Burnley. Oh iya. Sempat ada clash gitu lah di tribun. Itu di kandang Burnley kan? Kandang Burnley. Padahal jauh itu ya London sama Burnley itu. Utara selatan itu. Iya Burnley daerah dekat Manchester kan. Daerah Manchester sih. Iyalah udah jauh-jauh capek. Berantem emosi. Iya bener. Minimal ada yang dilakukan lah. Aduh kita gak menang nih. Ribut lah. Apalagi ini satu kota nih. Nah iya. Hati-hati. Ada energinya banyak. Energi yang disimpannya banyak untuk berantem. Hati-hati ada mobil yang stikernya COYS tuh. Nah. Kalau kan mungkin ada plat. Oh ya kalau plat dia satu plat lah. London, ya. Kan sama-sama London. Plat London. Yang penting rute busnya tuh gak nemu gitu. Rute busnya nemu gak celaka. Sama-sama London Utara lagi. Jadi kayak Utara loh. Keras. Jangan pakai jersey ininya lah. Cari amannya pakai kaos. Kaos merah aja lah pakai kaos merah. Kaos merah juga kayak udah diplototin kayak Arsenal tuh Arsenal. Tembus nih
foto stiker gitu kan tembus. Pokoknya jangan misah lah sama temen lu, jangan misah dah. Jangan misah dari rombongan ya. Aman ya sebenarnya, logatnya sama pasti kan. Plat sama. Nyamar KTP sama. Tempat tanggal lahir London. Utara. Iya, kalau MU kan wah Manchester nih, ngapain lo? KTP Manchester nih. Sikat. Aduh. Kalau kita Seru emang satu kota ya. Lepas dulu lah stiker CWS-nya lepas. Ini bahkan ini satu kota ini seru banget ya rasanya. parah. Kan satu kota, satu distrik. Iya, satu kota Madia gitu. Itu kota. Cuma kan kalau Jakarta kan memang sebenarnya 5 kota. 6 lah sama Kepulauan Seribu. Kayak Jakarta Utara ada dibagi 2 lagi gitu loh. Iya. Nah, kurang lebih gitu. Kalau ini kan memang satu kota sendiri kan. Utara sama Batavia Union gitu dulu. Nah, Tanjung Priok United gitu misalnya. United lawan Duri Kepa FC. Duri Kepa tuh barat kayak, tapi ya udahlah, yang penting gitulah. Udah kebayang lah ya untuk para pendengar nih kira-kira persaingannya sekeras apa ya. Iya. Menarik. Pokoknya menarik lah untuk ditonton. Jangan ya pokoknya sekali lagi jangan dilihat dari klasemennya. Karena peringkat 7 lawan peringkat 13 tuh ya mirip-mirip sama apa ya, Watford lawan Southampton mungkin. Kayak ya udahlah gitu. Tapi ini nggak bisa dilewatkan kan. Dan jadwalnya juga cakep karena dia minggu malam bisa dibilang pertandingan penutup Premier League di weekend. Walaupun di hari Selasanya tuh masih ada pertandingan. Palace sama Brighton. Palace sama Brighton. Biasa itu sisaan. Nah itu sisaan tuh. Sisaan di weekday. Yang gak tahu kenapa buat tim yang gak main di kompetisi tengah pekan biasanya. Oh itu iya benar. Gak main ya Palace sama Brighton. Dan game ini kalau ngeliat dari rekor tuh selalu ada gol sih. Betul, iya betul Arsenal banget. Tottenham ya? Betul banget. Gue lupa kapan terakhir tapi udah lama banget. Dan itu tuh golnya rata-rata bukan cuma 1. Iya, minimal 2 lah. Nah, minimal 2 bagi kedua tim gitu ya. Jarang banget 1. Nah, bagi kalian yang selalu ada gol, bener. Nah benar. Bagi kalian yang suka nonton bola dengan banyak gol nih, wajib ditonton. Bener-bener nih. Ya, pertemuan terakhir nih. Apalagi dua-duanya kan backnya lagi agak diragukan gitu ya kan dari rekan-rekan lain ya. Bisa 4-4-3-3 nih. Bisa jadi juga. Pasang over apa? Pasang over. Duduknya nyender tuh kalau over pasang atas. Apaan tuh? Nontonnya. Kalau pasang under kan duduknya udah begini nih. Jangan gol. Kalau udah lewat lagatnya. Duduknya nyender gitu. Ada lagi Don yang kalau mau nonton pertandingan banyak gol. Apa tuh? Grutterford lawan Bayern Munchen. Nah, itu juga. itu banyak gol sepihak, Bro. Bagus, itu banyak gol sepihak. itu pembantaian bukan banyak gol itu. Tapi bener sih, bener-bener banyak kayaknya golnya. Apalagi kan konteks banyak golnya beda. Nah, gitu. Apalagi terakhir Munchen abis ngalahin 7-0 8-0 sih. Bokum. 7 yang gol ke-8-nya enggak jadi. Iya. Itu juga Munchennya juga ya udah enggak apa-apa lah. Gak ada selebrasi habis gol. Enggak ada. Kayak tos-tosan doang. Bagus doang. Nah buat di Bundesliga nih, ya itu tadi Grutterfurt lawan Munchen tuh Jumat malam, berarti pertandingan pembuka Sabtu dini hari. Pertandingan pembuka Bundesliga ya, pekan ke-6. Sama kan ya? Spieltag 6 betul. Sama. Spieltag 6 benar. Terus di hari Sabtunya kalau buat Bundesliga tuh ada yang seru ini pemuncak klasemen sementara nih, ada Wolfsburg. Munchen sekarang. Oh, udah Munchen ya? Selisihnya 11 gol. Oh, kalah gol. Kalah gol. Ya Allah sih. Poin boleh sama. Poin sama. Cuman kalau golnya agak kalau gol. Ya benar. Ya udah. Ada Wolfsburg nih yang ya bisa dibilang di awal musim ini menjadi pesaing Munchen. Pesaing gak sih? Iya pesaing. Kalau di awal musim ya. Dan lawan Hoffenheim. Iya belum terkalahkan. Belum terkalahkan dua-duanya. Terkalahkan, menarik lah. Ya jangan lupa sebenarnya Dortmund tuh masih cuma beda 1 poin. Nah iya. Dortmund juga sebenarnya jadi kekuatan yang masih buntutin. Yang menjadi masalah Dortmund adalah backnya. Ya dia tuh lini depan sama lini tengah. Lini depan lah udah gak usah diraguin lagi lah. Haaland. Terus
bisa dikombinasiin. Ya, itu mah udah one man job lah. Dortmund ini bisa ngegolin banyak tapi kebobolannya banyak juga. Nah, Dortmund ini. Ya, menjadi masalah itu lini belakangnya. Lini belakangnya dia Akanji sama Mats Hummels ya. Itu dari kapan tahu kan mereka mulu. Gak ada. Ya kirain siapa gitu, nama baru kirain. Emang dia filosofinya yang penting golin lebih banyak dari kipernya aja yang ganti-ganti mulu. Ini kan kipernya baru nih. Gregor Kobel. Kobel. Nyebutnya Kobel. Ini podcast semua umur ya. Tolong ya. Kobel. Orang sana namanya ada. Nyalahin ya. Nyalahin mah bapaknya ya. Dia gak riset dulu ya ke bahasa-bahasa Indonesia gitu. Jorok kayaknya Kalau gue pakai Roman Burki aja lah. Nah, kalau gak hits. Jadi kan kita gak kepancing ya. Iya. Kalau gak hits. Nah, Dortmund juga bakal ngelawan Mönchengladbach di hari Sabtu itu 10:30. Jadi buat pecinta Bundesliga abis nonton Wolfsburg di 8:30 lanjut. Ini juga Gladbach gue penasaran nih. Iya dia musim lalu lumayan aja. Iya lumayan. Masuk Liga Champion musim lalu. Iya masih bersaing-saing lolos gitu grup lah. Liga Champion. Dan di Liga Champion nyusahin klub-klub gede. Iya. Segrup sama Madrid Sama kan. Madrid sama Inter. Inter malah gak lolos. yang pemainnya gak bisa masuk kan karena gak dikenal. Marcus Thuram. Gak bisa masuk San Siro. Gak bisa masuk San Siro. Dia gak tahu bapaknya siapa. Security-nya gak kenal. Masalahnya bukan dikasih ID card, suruh buka Google aja. Iya. Buka Google nama gue. Nih mas, ini saya nih. Oh iya mirip, masuk silakan. Iya Marcus Thuram. Di Itali gak dikenalin. Iya dia terjebak di posisi 16 ya. Iya Gladbach sejak ditinggal pelatihnya ya. Rose. Blackpink apa gimana? Pasti lebih ke Mark Rose. Marco Rose. Iya lagi terjebak di peringkat 16. Karena degradasi ya. Iya tapi ya musim masih panjang lah seperti kita tahu. Padahal Jan Sommer gacor banget dari kemarin sampai Euro. Oh dari kapan tahu sih sejujur Jan Sommer sih menurut gue salah satu kiper yang ini sih maksudnya walaupun timnya kalah misalnya kalah 1-0 2-0 tapi dia save-nya pasti banyak deh. Iya. Kayak 6-7 kayak. Ya dia doang nih yang nge-back gimana sih pada backnya. Dia penyelamatan terbanyak di Euro kemarin. Iya. Nah, iya. Jan Sommer ya. Ya, emang dia nggak kiper favorit gue Bundesliga tuh Jan Sommer. Lu pasti gara-gara kesenian ikan lu ya. Kenapa emang? Ikan mola kan? Enggak. Dari musim lalu. Iya. Jan Sommer sama Koen Kastel gue suka tuh. Oh Koen Kastel benar. Wolfsburg. Tapi Jan Sommer saya emang udah lumayan memorable. Summer time. Pertandingan lain yang ada. Paling kalau di Bundesliga ya itu sih apalagi ya. Leipzig Hertha Berlin. Terus ada kalau di Bundesliga Leverkusen Mainz. Ini yang Sabtu ya, yang Sabtu 9:30 nih yang bisa jadi pilihan ada Leipzig Hertha Berlin atau Leverkusen Mainz dah. Atau mungkin kalau anti mainstream bisa nonton Union Berlin Arminia Bielefeld. Atau nih Minggu mungkin 9:30 mau nonton Bochum lawan Stuttgart boleh. Kita nggak ngelarang bagus. Apa-apa. Iyalah. Kali aja lo mau scouting. Mau lihat Silas Wamang itu kan Fundu. Siapa tahu mau lihat the next siapa yang dulu main di Stuttgart? Ya Cacau. Kurangi dulu Stuttgart ya. Mario Gomez Stuttgart, Ozil Stuttgart. Nah tuh. Werder Stuttgart. Ozil siapa kayak Dira ding. Ozil mah Bremen. Bremen dan banyak lah yang bisa ditonton. Banyak lah yang bisa ditonton. Terus Premier League juga masih ada. Premier League tadi belum disebut. Singgung ini. Karena tadi udah kalah sih di di FL. Kita balik lagi ke Premier League. Udah kalah sih dia jadi kayak kasih Evan udah gergetan kayaknya nih. Kayak berarti kira-kira bakal balas dendam nih ya di Premier League. Apalagi lawannya Aston Villa nih. Aston Villa bisa dilihat-lihat. Villa di Premier League beda cuy. Iya sih. Benar, setuju. Kayak gara-gara kalah di. Iya. Tapi gue setuju. Karena yang kemarin dimainin di Carabao Cup benar-benar 10 pemain yang berbeda kecuali Sancho yang emang gak ada penggantinya kan. Siapa lagi nih? Bingung kali ya. Sebenarnya Sancho memang dikasih kesempatan untuk membiasakan diri di bola Inggris sih. Kan kemarin masih dibahas ya soal adaptasi segala macamnya. Iya. Si Sancho itu. Ya Ronaldo lagi gak nih? Ya itu mah udah gak usah ditanya lah. FPL gimana FPL? Itu salah wildcard gue ya. Kemarin ini gue salah buat gue. Mantep nih gue. Tony sama Raya gue keluarin.
Mau nangis. Wah kemarin. Tapi ini kan lawan Liverpool nih musim pekan ini. Jadi bisa aja gue selamat pekan ini. Kemarin kepercayaan gue sama Ivan Toney akhirnya terbayarkan. 1 gol dari pekan pertama nih. Dari zaman Brentford lawan Arsenal. Gue kira dia bakal gol ternyata pekan ini pertandingan lain seru menurut gue juga sebenarnya Leicester ya. Nah, kalau lu penggemar bola yang Premier League gitu ya. Yes. Pertandingan Leicester Burnley itu gak bisa dilewatin sih. Di yang jam itu ya. Ya di jam 9 ya. Karena Leicester kenapa ini musim ini nih? Bisa dibilang agak goyang. Karena belum ini ya dari hasil yang dia dapetin juga enggak. Dan misalnya Jamie Vardy juga belum terlalu yang biasa jadi andalannya Leicester buat cetak gol. Belum bisa dibilang belum terlalu produktif ya, belum bisa ngangkat timnya sebegitunya. Walaupun kemarin golin lawan Brighton. Ya golin. Brighton ngeri Brighton. Nah itu Welbeck lagi yang golin. Pekan ini ditutupnya sama Brighton Palace. Palace Brighton. Nah hari Selasa subuh dini hari. Selasa dini hari. Itu kalau menang minggu depan kita bahas Brighton. Boleh gitu ya. Brighton peringkat ini loh, sekarang peringkat 4 ya. Tiba-tiba nyelip itu yang puncak padat tuh Chelsea, Liverpool, MU puncak padat. Nah di bawahnya ada Brighton tuh ngintil. Nah ini siapa nih yang bisa diselip nih? Apalagi kalau salah satu dari 3 tim di atasnya ada yang kalah atau seri, dia bisa naik lagi bisa peringkat 2 atau 3. Yang kemungkinannya besar untuk kepleset di pekan ini ya paling Chelsea karena ketemu City kan. Maksudnya ya semua. Gak bisa gitu. Lu jangan meremehkan kemampuan MU dalam membuat supporternya kecewa. Padahal gak bisa. Tapi masa kecewa 2 kali berdua dalam. Iyalah dibagi-bagi dong kecewa juga. Ada takarannya. Diselingin lah kan kayak champion Premier League-nya menang. Carabao Cup kalah Premier League-nya menang lagi. Soalnya kayaknya kocaknya tidak percaya saya sendiri. Champions League kayaknya si MU di Liga Inggris biar seru gak apa-apa lah. Kalau kita ngeliat pertandingan lawan West Ham, MU pemainnya biasa aja. Kita diselamatkan oleh ya Lord itu penyelamat memang juru selamat dan The Chosen One kan. The Chosen One. Super sub baru. Gila tuh emang. Menurut lo MU full squad lawan Aston Villa? Harus. Full squad sih. Besoknya lawan Villarreal. Full squad tetap. Tetap full squad. Karena gak ada capeknya tuh. Kalau MU gak full squad, ya artinya MU belum pantas untuk. Iya sih. Udah di papan atas. Iya. Takutnya Chelsea kehilangan poin, City kehilangan poin, MU kan bisa masuk ke atas gitu. Nah, biasanya kalau Chelsea kehilangan poin, Liverpool kehilangan poin, MU-nya yang dia susah juga. Full squadnya pun dalam konteks gini ya. MU tuh kayaknya kalau ganti pemain kekuatannya bakal lumayan berkurang. Iya. Beda sama Chelsea. Kedalaman skuadnya kurang City, sih menurut gue. Yang memang kalau lu ganti pemain timnya bakal tetap ngeri aja gitu. Masih jago. Malah bisa lebih baik. Kalau MU kan masih agak sedikit malu kayak taruhlah Van de Beek lu ganti. Van de Beek lu masukin jadi di tengah gitu. Kita masih ragu kan. Bisa gak nih gitu dia main bagus di Premier League selama ini belum terbukti gitu. Sama ini kan yang paling aman adalah udah McTominay sama Fred. Itu udah paling Matic atau Pogba jadi di nomor 6 itu aja agak sedikit lumayan ini bikin deg-degan. Ya gitu-gitunya lah sebenarnya. Bukan soal full squad atau enggaknya ya. Oke. Buat apa diandalkan atau enggaknya. Menarik lah pokoknya. Ya itulah ya si pertandingan-pertandingan yang bisa kalian tonton di akhir pekan ini Sabtu. Kalau buat Sabtu yang jam 9 tadi di 11:30 ada Brentford Liverpool main di kandang Brentford nih. Gue pasang kapten lagi nih salah. Nah iya salah kemarin wah. Ya Yur gue salah kemarin. Premier League sama Bundesliga jangan lupa masih ada liga-liga lain. Nah itu dia tuh. Dia yang bisa lu. Kalau Eki gitu kan masih nontonnya Ajax nih. Nah Sebastian Haller. Gila ya. Kuatrik ya. Ngeri lu. Sebastian Haller. Ntar dia balik Premier League lagi cupu lagi nih. Iya dia hijrah dari West Ham ya kalau nggak salah. West Ham. Iya. Di West Ham sama sekali gak kepake musim ini kemarin. Atau kalau mau lebih anti mainstream lagi nonton Como. Lawan Benevento Sabtu malam tuh. Nonton Ajax itu tim paling slow itu. Nah, don't worry Ted. Asik. sampai ini ya apa yang jersey ketiganya itu nggak boleh ada logo burungnya di Chelsea. Three Little Bird kan. Nggak ini banget ya, nggak slow banget ya. Nggak slow banget UEFA gimana? Ajax sudah slow banget tuh. Kaku banget. Bagi-bagi lah. Nah, passing. Legal di Belanda legal. Amsterdam. Yang pas main bola juga sih. Itu pemain Ajax kan Ruben Neres. David Neres. Lihat mukanya tuh. Gitu mulu anjir kayak gitu mulu. Santuy. Enak.
Ruben. Sanadi. Nah, Ruben Sanadi itu dia. nanti. Ya, pokoknya apa lagi kira-kira apa ya? Kalau nggak mau juga masih ada Liga Portugal. Nah, Liga Portugal. Calon top 5 league. Calon top 5 yang musim depan ya. Digadang-gadang. Sekarang bukan yang udah pasti naik. Udah 5. Tapi baru musim depan. Oh, musim depan. Nah, kehitungnya baru musim depan. Ya. Tapi udah pasti naik. Iya tuh. Bisa ada Liga Biwin ya. Sekarang namanya bukan Liga NOS ya. Pokoknya Primera. Biwin. Iya. Kalau mau yang Sekarang lebih anti mainstream lagi, ada Liga Belgia. Nah, tuh. Mau nonton Sandy Walsh? Sandy Walsh. Turun Indonesia. Baru banget tuh. Boleh. Menarik lah. Pokoknya banyak pilihan tontonan khususnya di akhir pekan ini ya. Semuanya bisa kita tonton di Mola tuh bisa. Banyak pilihan pertandingan. Bahkan selain olahraga juga banyak film dan seri-seri yang seru banget lah. Jangan lupa itu cuy. Apa tuh? Copa Libertadores. Semifinal. Oh, semifinal ya. Semifinal. Udah leg pertama udah lewat. Tengah pekan ini atau tengah pekan depan? Tengah pekan depan. Dia kan biasanya main tengah pekan ya. Bagus tuh jamnya pagi-pagi bangun kan. Sarapan nonton bola. Cakep. Latin lagi kan ya, keras ya. Keras. Jadi pagi-pagi tuh udah semangat. Memulai pagi dengan kekerasan. Yang inian penontonnya tuh di jaring-jaring. Di kaca banget. Kayak Royal Rumble lagi. Kayak cek. Hell in a Cell. Kayak Smackdown juga ada kan. Smackdown juga ada tuh. Pagi-pagi juga. Jadi memulai hari dengan penuh semangat dan gairah ya. Lalu mau nonton energi semua. Mau nonton Randy Orton. Iya, apalagi kalau malamnya tim lu kesayangan lu kalah kan. Aduh. Melampiaskan nonton WWE ya pagi-pagi. Smackdown udah paling semangat lah. Pokoknya banyak lah yang bisa kalian tonton di Mola. Bisa dicek sendiri nanti di website atau di aplikasinya lah. Buat biaya langganannya juga bisa dicek di website. Oke. Mungkin cukup aja kali ya buat episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa menjadi panduan yang baik untuk kalian menemani weekend ini. Untuk pertandingan-pertandingan yang bisa ditonton, ya semoga menjadi weekend yang menyenangkan lah, khususnya untuk tim-tim kesayangan kalian. Ya udah, thank you Evans, Eki dan Fatru telah mengisi episode ke-78 kali ini. Sehat-sehat untuk semua yang mendengarkan podcast Super Soccer sampai di detik ini. Semoga kita semua bisa beraktivitas seperti biasa. Thank you semuanya. Dah.